Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah dasar akuntansi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Ya, di minggu ini materi yang akan dibahas yaitu tentang penutupan pembukuan. Pertama kita harus melihat seperti apa bagan siklus akuntansi. Ya, ini adalah tampilannya. Nah, seperti ini. Ini siklus dari akuntansi. Yang pertama dimulai dari sini, yaitu bukti transaksi. Ya, dari bukti transaksi itu ada yang namanya pengesahan. Nah, bukti transaksi itu akan dijadikan sebagai bukti pembukuan. Nah, setelah menjadi bukti pembukuan, maka kita bisa membuat yang namanya penjurnalan ya di buku jurnal. Kita buat ke dalam buku jurnal. Nah, setelah dijurnalkan, maka kita melakukan pengakunan. Ya, jadi di dalam buku besar kita akan membuat per masing-masing akun kita buat buku besarnya. Dan tidak boleh digabung-gabung atau dicampur-campur. Ya namanya di dalam buku besar itu masing-masing akun itu harus ada kolomnya masing-masing, ya. Nah, berikutnya kita lakukan peringkasan di dalam daftar neraca saldo. Kita ambil setiap saldo-saldo yang sudah kita buat di dalam buku besar tadi. Lalu kita pindahkan saldo-saldonya, masukkanlah ke dalam daftar saldo. Setelah diringkas ke dalam kolom neraca saldo, ya, jika ada ketidaksesuaian, terdapat data yang baru, yaitu dibutuhkannya penyesuaian, maka kita harus melakukan ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah dilakukan ayat jurnal penyesuaian, ya, itu baru kita masukkanlah, buatlah namanya kertas kerja di sini. Ya. Nah, di sini ada sebelumnya tanda panah ke atas, bisa langsung ya. Jika tidak ada data penyesuaian atau data yang perlu disesuaikan, maka setelah dilakukan peringkasan, maka kita bisa langsung masukkan AJP yang sudah tersedia itu ya ke dalam kertas kerja atau neraca lajur. Oke, tapi kalau tidak ada penyesuaian ya maka kalau ada penyesuaian maka kita harus membuat daftar saldo setelah penyesuaian. Ya, setelah penyesuaian baru masukkanlah ke neraca lajurnya. Nah, dari neraca lajur baru bisa kita buat ke jurnal penutup. Ya, ada penutupan pembukaan. Maka untuk mempersiapkan adanya laporan keuangan ya. Jadi ada pelaporan. Nah, ini laporan keuangannya di sini. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Ya, jadi sebelum kita membuat laporan keuangan itu banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan, mulai dari bukti transaksinya dijadikan ya disahkan menjadi bukti pembukuan, baru bisa menjurnal, kemudian kita membuat buku besarnya, baru kita membuat neraca saldonya, kemudian ada penyesuaian ya perlu disesuaikan buat AJP-nya dulu, baru bisa membuat neraca lajurnya, kertas kerjanya, baru dari neraca lajur baru kita bisa membuat jika ada jurnal penutupnya ya harus ditutup ya, baru bisa kita buatkan laporan keuangan hasil akhirnya.
yaitu ada 4 laporan keuangan seperti yang minggu kemarin sudah saya jelaskan. Saya pernah menyebutkan ada 4 laporan keuangan, ya, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, ya, atau rugi laba, laporan perubahan modal, dan yang terakhir laporan arus kas. Nah, 4 laporan ini kita posisi di sini paling terakhir. Oke. Nah, ini jika ada kesalahan, maka kita harus membuat perbaikan. Nah, perbaikan itu seperti bisa juga di data penyesuaiannya. Nah, itu untuk memperbaiki jika ada yang perlu diperbaiki. Nah, mulai lagi dari awal kita mencari. Jika ada kesalahan, ya kita harus membongkar berurutan. Kita harus lacak nih di mana nih sumbernya. Nah, bisa jadi mulai dari awal, dari bukti transaksinya mungkin bisa saja terlewatkan, tidak dari awal dia tidak lupa di ini ya, dijadikan ke dalam buku jurnalnya, dibuat jurnalnya, nah dan sebagainya. Itu kemarinnya sudah kita bahas untuk beberapa jenis kesalahan yang bisa saja terjadi. Nah, di minggu sebelum minggu ini kan sudah pernah kita bahas ya. Nah, jadi kalau ada kesalahan itu repot. Kita mulai dari nol lagi, dari mencari bukti transaksi yang salah yang mana gitu, yang atau yang belum atau yang terlewatkan yang belum pernah dibuat ke buku besar atau di buku jurnalnya pun bisa jadi ya. Nah, itu jadi kemarin sudah kita bahas beberapa jenis kesalahan. Nah, itu untuk memperbaiki apa yang salah. Nah, ini tentunya dalam satu periode, dalam 1 tahun. Ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini tutup buku. Nah, ini merupakan proses akhir. Ya, jadi coba kita lihat bagannya. Nah, di sini sebelum ada laporan keuangan, nah kita harus ada yang namanya tutup buku. Nah, ini adalah proses akhir dalam siklus akuntansi tadi ya, untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi yang namanya kalau sudah jadi laporan keuangan itu berarti udah finish ya, udah terakhir itu, langkah terakhir dalam satu periode atau 1 tahun tertentu. Oke. Nah, apa saja yang bisa ditutup dan apa saja yang tidak ditutup. Nah, ini jenis rekeningnya. Rekening real, ada rekening nominal. Nah, rekening real bagaimana? Kemudian rekening nominalnya harus diapakan? Bagaimana gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah membahas di beberapa minggu yang lalu apa itu rekening real dan apa itu rekening nominal. Nah, minggu ini disinggung lagi. Rekening real ini ya, yaitu seperti laporan neraca. Jadi di dalam laporan neraca itu ada terdiri rekening real ya, seperti rekening aktiva, kemudian kewajiban ya, dan modal. Nah, ini rekening yang akan dilaporkan dalam laporan neraca ya, dan sifatnya tidak ditutup. Nah, kemudian untuk nominal, rekening nominal ini ada rekening pendapatan dan rekening biaya. Nah, inilah yang dibahas minggu sebelumnya, itu merupakan apa? Laporan rugi laba. Nah, jadi rekening nominal ini ya akan dimasukkan dalam laporan rugi laba. Jadi hanya ada pendapatan dan biaya, rekening pendapatan dan rekening biaya. Nah, dan ini sifatnya ditutup. Jadi kalau rekening real itu tidak ditutup, tapi kalau rekening nominal itu harus ditutup. Dalam artian tidak boleh disambung ke periode berikutnya. Ya. Oke, ini tujuan pembuatan jurnal penutup itu apa? Yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening yang sementara, ya, rekening sementara.
Jadi kata menutup berarti ya dalam artian mengurangi saldo rekening sehingga menjadi nol. Oke. Dengan demikian pada periode berikutnya ya, jadi kalau ada kata ditutup, oh berarti tidak boleh disambung lagi ke periode yang akan datang. Jadi cukup per tahun, cukup per periode. Jadi dengan demikian pada periode berikutnya semua rekening sementara ini ya akan dimulai dengan saldo nol. Jadi kalau di periode berikutnya ya dia mulai dari nol lagi gitu. Dengan cara ini pula akan dapat dipisahkan jumlah saldo-saldo rekening sementara ya untuk periode ini. Ya, jadi per periode dengan jumlah saldo rekening sementara pada periode berikutnya. Jadi kita memisahkan periode ini dengan periode yang akan datang. Jadi nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh disambung gitu loh. Oke, yang kedua tujuannya adalah agar saldo rekening modal itu menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Jadi di akhir periode kita tujuannya ya mau tahu nih keuntungannya berapa. Nah dari keuntungan itu biasanya perusahaan besar ada yang boleh dibagi, ada yang harus ditahan, laba ditahan. Nah itulah yang namanya kenapa ya harus tahu keadaan di akhir periode untuk menentukan laba ditahan itu yang akan dijadikan modal untuk periode selanjutnya atau di tahun berikutnya. Oke, nah ini rekening modal. Oke, dengan adanya jurnal ini maka saldo rekening modal akan sama dengan jumlah modal di akhir yang dilaporkan dalam neraca. Jadi dalam laporan rugi laba itu kan ya ada namanya laba ditahan. Nah itu harus sama ya jumlah modal di akhir yang dilaporkan dalam laporan neraca tadi. Oke, nah ini tujuan dari pembuatan jurnal penutup. Sekarang kita lihat mekanismenya ini ada dua. Yang pertama nih ya, kita lihat rekening rugi laba atau dalam ikhtisar rugi laba. Nah ini seperti ini ya, sebagai rekening sementara untuk menghimpun semua saldo rekening pendapatan dan biaya. Ingat kalau dalam laporan rugi laba itu hanya ada rekening pendapatan dan rekening biaya. Oke, sehingga dapat diperoleh suatu angka yang merupakan laba bersih atau bisa jadi rugi bersih. Nah, kan setiap tahun kita mau tahu nih apakah untung atau rugi. Nah, ruginya seberapa atau laba yang laba bersihnya berapa gitu. Seberapa besar ya. Ya, kemudian untuk dipindahkan ke rekening modal pemiliknya. Oke. Saya ulangi, sebagai rekening sementara untuk menghimpun semua saldo rekening pendapatan dan biaya sehingga dapat diperoleh suatu angka yang merupakan laba bersih atau bisa jadi rugi bersih ya, yang untuk kemudian dipindahkan ke rekening modal pemilik. Nah ini. Yang kedua ya, mekanisme ayat jurnal penutup yang dibuat dalam proses penutupan buku ya dipengaruhi oleh bentuk badan usaha perusahaan yang bersangkutan. Oke, misalnya kemarin kan kita perusahaan perseorangan ya, ada perusahaan perseroan ya, atau ada juga perusahaan persekutuan. Nah ini struktur modalnya ya, suatu perusahaan tergantung pada bentuk badan usaha perusahaan tersebut. Nah, struktur modalnya tergantung dari jenis perusahaannya, apakah perusahaan perseorangan atau bahkan yang perusahaan besar perseroan. Oke. Nah, ini dipengaruhi. Nah, ini urutan pembuatan jurnal penutup. Yang pertama, kita harus menutup semua rekening pendapatan dengan cara ya
memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening rugi laba. Berarti ini pasangannya nih, ada pendapatan, ada rugi laba. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menutup semua rekening biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening biaya ke rekening rugi laba. Jadi ada rekening biaya, ada rekening rugi laba untuk yang kedua ini. Oke, urutan yang ketiga, kita harus menutup rekening rugi laba dengan cara memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal. Ya, di sini yang ketiga ini ada rekening rugi laba, ada rekening modal pasangannya. Oke, yang keempat, urutan yang keempat yaitu menutup rekening private. Jika ada, nah itu tergantung dari jenis perusahaan. Nah, berarti kalau ada private ini berarti perusahaan perseorangan ya. Private dalam kurung jika ada. Nah, menutup rekening private dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Untuk yang urutan pertama ini contohnya. Nah, ini diandaikan dalam perusahaan perseorangan. Pemiliknya hanya satu orang. Perusahaan yang kecil ya. Nah, ini ayat jurnalnya seperti ini. Di debit itu ada pendapatan ya. Oh, ini tentang apa ya? Perusahaan studio foto ya. Nih di debitnya ada pendapatan foto studio sebesar 457.600.000. Ini dalam ini ribuan ya, dalam kurung nolnya 3. Berarti dihilangin 3. Oke, yang di debitnya juga ada pendapatan bunga. Kemudian ada pendapatan sewa. Nah, ini ditotalkan berapa? Nah, ini harus balance antara debit dan kredit. Ya, 457.600 ditambah 500 ditambah 30.000 ini. Ya, sehingga ini pasangannya di kredit itu ada rugi laba sebesar saldo yang sama, kan balance ya. Debit kredit. Jadi sebesar totalnya itu tadi 488.100. Nah, ini untuk penutupan saldo rekening-rekening pendapatan. Seperti ini contohnya. Ya, dalam perusahaan perseorangan. Menutup rekening pendapatan seperti ini. Jadi di debitnya itu pendapatan. Kemudian di kreditnya itu ada rugi laba. Oke, ini contoh yang urutan pertama. Kemudian urutan kedua, ini contohnya. Ini untuk menutup saldo rekening-rekening biaya. Nah, seperti ini. Di debitnya itu ada rugi laba, ya, sekian. Kemudian di kreditnya itu biaya semua. Semua biaya. Oke, ini kan untuk menutup rekening biaya. Jadi semua biaya entah listrik, gaji, iklan, asuransi, kemudian depresiasi, biaya depresiasi gedung, peralatan kantor, kemudian ada biaya perlengkapan, ya, dan sebagainya. Pokoknya semua biaya dimasukkan ke sini. Jadi ini untuk menutup rekening biaya. Jadi biaya itu posisi di kredit. Yang di debitnya ya ini rugi laba. Jadi antara saldo debit dan saldo kredit ini ditotalkan nih di sini biaya pasti sama sebesar 305.626. Oke. 305.626 pasti sama kalau dijumlahkan sini. Oke, jadi harus balance debit dan kredit. Oke, yang ketiga, ini contoh yang ketiga, urutan ketiga, yaitu menutup rekening rugi laba. Nah, caranya begini, kebetulan ini kan perseorangan, pemiliknya satu orang, jadi langsung saja harus dicantumkan namanya siapa pemiliknya. Jadi kita lihat di sini debitnya ada ya rugi laba sebesar 182.474. Nah, di kreditnya itu
Modal siapa? Oh, di sini contoh Abu Bakar. Modal Tuan Abu Bakar. Nah, ini perusahaan perseorangan. Oke. Jadi cara menutup rekening rugi laba seperti ini. Rugi laba dulu di posisi debitnya, kemudian di kreditnya itu modal si Tuan A atau si Nyonya A gitu ya. Ya. Nah, jadi disebutkan. Kemudian yang keempat, urutan yang keempat, kita harus menutup rekening modal. Tadi kan menutup rekening rugi laba tuh. Nah, sekarang menutup rekening modal. Caranya ya modal itu posisi di debitnya sebesar 20.000. Ini contoh saja ya nih, kalau angka-angka ini hanya sebagai contoh saja. Ya, ibaratnya seperti ini. Nah, kalau menutup rekening modal, jadi posisi debitnya itu modal ya sekian. Kemudian di kreditnya itu price-nya. Ya, price-nya si Tuan Abu Bakar sekian. Jadi balance debit dan kredit harus sama. Oke. Nah, ini adalah cara menutup rekening modalnya. Nah, inilah 4 langkah coba kita lihat. 4 urutan pembuatan jurnal penutup. Nah, contoh yang saya tampilkan ini untuk perusahaan perseorangan yang pemiliknya namanya si Tuan Abu Bakar. Dia bergerak di bidang apa ya? Usaha studio foto. Nah, ini adalah contoh-contoh menutup rekening pendapatan, menutup rekening biaya, kemudian yang ketiga menutup rekening rugi laba, dan yang terakhir menutup rekening modal. Ini semua contohnya. Oke, untuk penutup rekening penutup. Oke. Nah, ini pembagian laba ya, ini khusus untuk persekutuan. Oke. Persekutuan, dalam perusahaan persekutuan itu pemiliknya lebih dari 1 orang. Nah, itu pembagian labanya seperti ini. Ya, dalam persekutuan sebelum laba ditutup ke modal sekutu, laba harus dibagi dulu. Ya, misalnya pemiliknya 2 orang yang dibagi sesuai dengan perjanjian persekutuan. Nah, boleh dengan 3 cara ini. Cara pembagiannya bisa sama rata, bisa juga dengan cara persentase kesepakatan antara 2 pemilik ini ya. Ada juga proporsional dengan modal yang tertanam. Misalnya si A modalnya 40% ya di dalam perusahaan ini. Yang B dia 60%-nya. Berarti kan bisa jadi ya sesuai dengan modal yang tertanam ya. Semakin besar dia meletakkan modalnya di dalam perusahaan tersebut, ya dia misalnya lebih banyak mendapat pembagian keuntungan, pembagian labanya. Oke. Ini 3 cara, bisa sama rata 50-50% atau bisa jadi persentase kesepakatan, terserahlah yang punya ya 2 orang ini. Bisa juga dengan cara yang ketiga proporsional dengan modal yang tertanam. Nah, ini untuk pembagian laba dalam persekutuan. Nah, kalau yang terakhir ini pembagian laba dalam perusahaan yang besar, perusahaan perseroan. Ya, perseroan itu ya badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham ya. Ya bisa jadi pemiliknya banyak, lebih dari 2 orang, bisa jadi 3, bisa 4 ya pemiliknya. Jadi di dalam perusahaan perseroan itu tidak ada yang namanya private, tidak boleh ada yang namanya prefer nih. Tuh. Jadi dia ada yang namanya dividen. Dividen ini ya pembagian laba. Oke. Untuk laba ya, laba dan perseroan. Jadi ada yang namanya pembagian laba dividen. Nah, ada juga di sini rekening laba ditahan. Jadi laba ditahan seperti yang sebelumnya pernah Ibu jelaskan, laba ditahan itu karena apa gitu loh. Nah, dalam artian tidak boleh dibagi. Dari keseluruhan misalnya nih jumlah sekian. Dari keseluruhan laba keuntungan dalam 1 tahun, dalam 1 periode, itu ada yang boleh dibagi, ada yang tidak boleh dibagi. Yang boleh dibagi namanya dividen. Oke, yang tidak boleh dibagi namanya laba ditahan.
Ya, untuk laba ditahan, rekening untuk menampung laba yang belum dibagikan, yang memang tidak boleh dibagikan. Karena apa? Untuk menutup buku perusahaan perseroan di tahun tertentu. Ya, kemudian laba ditahan ini sebesar sekian untuk dijadikan, oh ini nih jumlahnya yang untuk dijadikan modal di tahun berikutnya. Kenapa? Tujuan utamanya untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi semakin besar perusahaannya itu sangat membutuhkan modal yang besar. Jadi dari tahun sebelumnya boleh kan untuk memperkuat modalnya kembali di tahun yang akan datang di periode berikutnya. Itu tujuan adanya laba ditahan. Ini sudah pasti ada ya di setiap perusahaan perseroan. Next kita lihat ini adalah konsep komputerisasi akuntansi. Oke. Nah, dengan adanya konsep komputerisasi akuntansi, nah kita lebih dipermudahkan. Seperti ini lihat nih tadi bukti transaksi. Ini kan kita lihat nih siklusnya. Di sebelumnya kan sudah Ibu tampilkan siklus dalam akuntansi. Nah, seperti ini. Itu kurang lebih sama. Ya, step by stepnya sama. Cuma dia digunakanlah kok sistem konsep komputerisasi akuntansi ini untuk lebih mempermudah dalam pengolahan data dan untuk ini menyajikan hasil akhirnya statement, kemudian ada laporan lain-lain. Nah ini laporan nih 1, 2, 3, 4 laporan utama dalam perusahaan. Oke, kalau step-stepnya itu sama seperti dalam siklus nih, lihat nih penjurnalan, pengakunan dalam buku besar, kemudian peringkasan, ada penyesuaian. Oke, nah ini ada komputer, ini proses entry data. Entry lah dari bukti transaksi dijadikan ya disahkan menjadi bukti pembukuan. Dari bukti pembukuan kita entry datanya, ya masukkanlah ke program yang ada. Kita pakai apa misalnya programnya ya. Program akuntansi itu banyak loh. Ya, tapi di kampus kita cuma satu yang pakai. Nah, ini kita olah ya, olah dengan programnya yang tersedia sehingga keluarlah hasil akhirnya itu laporan statement, laporan keuangan. Ya, ada laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan yang terakhir laporan arus kas. Nah ini, oke, kita lihat program aplikasi komputer untuk akuntansi. Ada yang namanya apa nih? Aduh banyak banget, 1, 2, 3, 4 banyak loh ya jenis-jenis programnya. Tapi yang sering dipakai di kampus kita ya ini. Nah, ini, oke. Nah, dengan adanya ini keunggulan komputer ya, maka dengan sistem akuntansi komputerisasian, langkah yang paling kritis, oke. Ini coba lihat, langkah yang paling kritis adalah analisis transaksi dan penjurnalan yang tingkat susahnya, yes, yang sering dibutuhkan ini ya pokoknya pada akhirnya dibutuhkan dalam menganalisa itu dibutuhkan pemikiran orang akuntan. Oke. Keunggulan sistem komputerisasi dia pasti lebih cepat dalam kecepatannya berbeda ya pasti. Kemudian ketelitiannya, kemudian kapasitasnya sudah pasti dia bisa datanya sekali banyak ya bisa ya menampung banyak ya kapasitasnya. Oke, materi kita selesai. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa 4 urutan pembuatan jurnal penutupnya dipelajari ulang ya, diulang-ulang. Tonton videonya jika ada yang belum paham, diulangi dari awal videonya ditonton. Oke.
lupa tujuan dari membuat jurnal penutup itu apa. Oke. Jadi sebelum bisa tersajikan laporan keuangan, itu kita harus membuat namanya penutupan pembukuan. Oke, sekian materi dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dan salam sehat.